Hai guys. Halo guys. Halo guys, apa kabar? Selamat malam. Emang ini malam di dunia permedsosan tuh tidak ada pagi, siang, sore, malam. Kalau gitu saya ulangi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Selamat sore, selamat subuh juga yang nonton subuh. Halo, selamat berjumpa di channel YouTube kita yang ngasik-ngasik banget. Emang kita punya channel YouTube ya? Ya, kita punya channel YouTube namanya Intan dan Simon. Jadi singkatnya INSI. Iya. Itu ngaco itu ngaco teman-teman. Cuma hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nggak jelas, tapi semoga cukup berfaedah ya. Berfaedah itu ya paling nggak ada 1-2 hal lah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau nggak ada yang bisa kita ambil ya sudah, anggap aja ini video untuk seru-seruan aja. Karena ceritanya sebenarnya malam ini kita lagi nggak jelas gitu, nggak tahu kita mau ngapain. Setelah seharian kita capek, malam ini kita nggak tahu mau ngapain. Seharian kita capek ngapain ya Pak ya? Iya teman-teman, kita capek karena baru bertunangan. Mana buktinya Mbak Intan? Anda tunangan sama siapa? Sama Mbak Intan yang di samping saya. Iya, dia malu-malu tunjukin. Katanya saya malu kalau sudah tunangan, jangan malu. Sebenarnya dijalani aja Mbak Intan ya. Jadi tunangan, soal lahir, kemudian dewasa, menikah, kemudian masuk ke ritual dan dipanggil Tuhan, itu adalah siklus kehidupan manusia. Toh semua orang juga tunangan dan menikah Mbak Intan. Jadi dia kadang malu teman-teman. Aku kok malu ya sudah tunangan. Itu gimana sih? Anda kurang menerima diri Anda atau gimana ini Mbak Intan? Gini, sebenarnya saya tuh nggak malu. Cuma kan saya jadi nggak bisa ini tebar pesona ke yang lain gitu. Hanya itu aja sih gitu. Enggak, itu bercanda. Jadi hari ini kita ceritanya kita tunangan. Iya. Tunangannya juga mendadak sudah sebulan 2 bulan kita rencanakan. Akhirnya kita jadi tunangan juga. Yeay. Perkenalan kita juga mendadak. Kita nggak merencanakan bertemu, nggak merencanakan berkenalan, tapi Tuhan bawa saja kita ke tempat ini, ke tempat itu kita bertemu. Begitu. Mungkin tempatnya di sini kita bertemu pertama kali di sini guys. Tempatnya di rumahnya Mbak Intan. Bukan, bertemu pertama kali di gereja. Pertama kali di gereja, terus beberapa bulan kemudian terus saya menyampaikan isi hati saya sejak dari Semarang ke Jogja. Pada waktu itu ada kerjaan di Semarang, terus saya bela-belain harus datang ke Jogja untuk ketemu Mbak Intan di sini tempatnya yang sedang kita syuting ini. Oh iya, saya ingat sih. Jauh-jauh dari Semarang, tengah malam, saya nggak tidur, hujan ya waktu itu. Saya nggak tidur nemenin manusia satu ini sepanjang jalan biar dia tidak kesasar. Walaupun ujung-ujungnya saya bisa tidur karena sinyal di tempatnya beliau nggak ada, putus. Oh, nggak ada sinyal. Yang waktu itu hujan deras. Sempat mampir di Indomaret hampir 2 jam 3 perjalanan lagi dari Salatiga, tapi Mbak Intan ini arahkannya lewat Kopeng. Iya, lewat Kopeng, padahal lewat Kopeng itu gelap. Tapi karena saya adalah kesatria pemberani, sudah terlatih di medan perang, akhirnya saya tempur teman-teman. Iya, proses deketinnya aja. Harus berjuang berbagai cara. Begitu didapatkan juga kadang-kadang dicuekin. Oke, bukan itu sih yang jadi bahan pembicaraan kita. Tapi pembicaraan kita adalah kita hari ini tunangan ceritanya. Yeay, mana nah, nih kita tunangan sudah 2 kali kita. Kita tunangan. Nah, gimana perasaan Anda waktu tunangan? Sebenarnya deg-degan ya. Jadi ini baru pertama kali dalam hidup saya dibuat acara semeriah tadi, sebagus tadi, ada dekorasinya juga, terus
ada pendetanya, bahkan pendetanya 3 loh yang datang. Saking kudusnya kita, saking meminta Tuhan untuk hadir, ada pendeta Jun, pendeta Risang sama pendeta Rudi. Jadi ada 3 pendeta yang hadir tadi. Bersyukur sih sebenarnya Mbak Intan, karena tidak disangka bahwa pemeliharaan Tuhan bisa menyediakan seindah dan sebagus ini, karena saya menyadari I'm nothing. Tapi saya tulus. Makanya tadi saya sampaikan kepada orang tua Mbak Intan, Pak Pur dan Ibu Pur, saya menyampaikan dari hati yang paling dalam dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan mau melamar anak ibu, yaitu Dewi Intan Puspita Desi. Senang sih, senang. Tapi saya nggak senang, gimana dong? Jadi ceritanya nih, Kak Simon tuh beberapa hari yang lalu dia deg-degan ceritanya. Jadi grogi. Bertanya-tanya ke saya, nanya ke saya tuh gini, "Dek, kamu nggak deg-degan? Kamu nggak grogi?" Dia nanya seolah kayak saya yang deg-degan, saya yang grogi. Padahal sebenarnya saya tuh biasa aja. Saya biasa aja, beneran. Saya tuh biasa aja, flat, datar, biasa aja, nggak deg-degan, nggak grogi, nggak. Karena saya pikir ya ini pasti cepat atau lambat akan terjadi. Tapi sebenarnya beliau bertanya karena itu refleksi dari apa yang beliau rasakan. Jadi saya merasa bahwa bapak satu ini nih sebenarnya dia yang grogi, dia yang deg-degan. Entah karena memang mau melepas masa rajang, jadi dia nggak bisa. Masa ranjang. Oh iya, masa lajang. Beda loh masa ranjang sama masa ranjang. Ya kan typo. Masa jalang, masa lajang. Jadi dia kan sudah nggak bisa lagi tuh tebar pesona ke perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya dia gitu. Mungkin saya sih mikirnya, asumsi saya sih seperti itu, tapi itu asumsi juga yang nggak perlu saya pikirkan dalam-dalam sih gitu. Jadi dia sudah cukup terikat dengan saya gitu. Terus Mbak Intan gimana kesannya? Tadi kan saya udah sampaikan kesan saya, sekarang Mbak Intan dong. Kesan saya sih sebenarnya cukup takjub, amazed sekali dengan. Saya tuh malah justru deg-degannya sih enggak. Jujur saya bilang saya enggak terlalu deg-degan, grogi, cemas. Cuma memang beberapa jam sebelum acara dimulai kan saya di make up gitu. Nah pas make up itu saya beberapa kali senewan itu kayak cemas, kayak muncul kecemasan gitu. Kecemasan yang yakin nih kayak gitu. Saya bersyukur sih waktu itu Mbak Santi make up orang yang make upin saya selalu bilang, "Mbak, tarik nafas aja, semua pasti akan berjalan baik-baik." Saya tuh yang saya pikirkan tuh bukan tidak berjalan dengan lancar, justru bukan itu. Tapi yang saya pikirkan adalah saya mau ngomong apa nanti kayak gitu. Hanya lebih seperti itu sih. Tapi habis itu begitu acara dimulai juga semuanya flat. Cuma saya cukup takjub pertama dekor. Saya enggak percaya bahwa dekornya itu jadinya menurut saya tuh bagus banget. Padahal memang saya keluarkan budget tidak. Menurut saya budget saya tuh hitungannya ya mau dibilang kecil juga enggak, besar juga enggak, tapi besar banget juga enggak kayak gitu. Ya menurut saya pikir enggak bakal wow itu untuk dekor. Itu yang pertama. Terus rias juga beberapa orang sih bilang pangling liatnya kok ini bukan Intan, nih pasti orang lain. Pangling. Cuma orang di sebelah saya nih nggak muji saya. Sampai saya nanya, "Kakak nggak berniat untuk muji saya?" gitu. Jadi sebenarnya saya tuh pengen muji, cuman sudah grogi duluan. Saya mau ngomong apa juga, saya grogi sebenarnya. Aduh, memang tadi suasananya sempat deg-degan juga sih. Tapi ya sudah bisa ngelewatin, bersyukur. Tapi kok Mbak Intan kok nggak senang ya udah tunangan gitu? Nggak, dari tadi penjelasannya cuman grogi, cuman senewen. Senang nggak sih sebenarnya perasaannya? Iya senang Kak, senang sih senang. Ya kalau dibilang 100% senang, nggak 100% senang juga sih. Flat datar, mungkin ada beberapa hal pribadi lah yang
Kak Simon juga tahu sih sebenarnya hal pribadi apa itu yang tidak perlu saya share juga. Itu yang membuat senangnya mungkin tidak bisa full. Tapi kalau untuk proses berjalannya lamaran, acara ya saya sih bersyukur sudah bisa berjalan dengan baik. Itu cukup membahagiakan. Kalau lamarannya sendiri cukup membahagiakan sih buat saya. Tapi memang di balik itu memang ada satu story khusus. Sebenarnya beliau juga tahu apa itu, tapi kan saya nggak mungkin share juga ke teman-teman apa. Ya. Tapi tadi menurut saya suasananya meriah ya, bagus. Dekorasinya, kemudian acaranya, ada MC-nya juga. Terus Pak Pendeta yang khotbahnya juga bagus ya. Jadi yang saya shock itu karena ada ikrarnya itu. Saya shock karena ada ikrarnya, ikrarnya itu ikrar. Jadi ada ikrar pertunangan dan itu cukup buat saya, wah, saya harus berjanji juga nih, saya harus mengikrarkan ini juga kayak gitu. Saya pikir ya udah tunangan tinggal tukar cincin selesai. Ternyata ya itu tadi. Dan itu bagi saya sesuatu yang menyenangkan. Itu bagi saya sih menyenangkan. Itu saya cukup menyenangkan. Hanya ke depan PR kami adalah katekisasi pranikah. Karena kalau di tempat kami sebelum kita menikah, kita harus ada pembelajaran atau bahasa dalam tanda kutipnya les sebelum pernikahan, mempersiapkan diri mengenai pernikahan. Nah, Pak Simon, saya mau nanya. Ya. Bapak memutuskan untuk bertunangan, berarti kan Bapak sudah memutuskan, sudah siap untuk menikah. Apa sih yang Bapak pikirkan tentang sebuah pernikahan itu? Jadi bagi saya pernikahan adalah sebuah misi Allah sebenarnya. Kenapa? Allah ingin dua insan yang berbeda disatukan untuk lebih lagi efektif melayani Allah dan kerajaannya. Karena sebagai sebuah keluarga, dua insan yang dipersatukan saling menutupi kekurangan masing-masing dan saling mendukung dan mensupport untuk maju bersama-sama. Tentu pernikahan ini adalah punya landasan teologis, yaitu menyebarkan misi Allah ke dunia. Nah, konkretnya adalah menikah adalah melakukan kehendak Allah, menyenangkan Allah, dan juga kemudian tentu secara manusiawi saya atau keluarga tentu pengen mendapatkan kebutuhan jasmani, biologis, dan rohani. Dan ya rohani ya. Gitu. Ya jadi namanya manusia normal, saya pengen punya istri, saya pengen mencintai dan dicintai. Ya, saya pengen punya anak-anak yang dibesarkan, karena untuk apa kita bekerja kalau nanti bekerja itu dapat uang, untuk apa kalau bukan untuk generasi dan anak-anak kita. Jadi rencana saya sama Mbak Intan pengen punya 4 anak kalau Tuhan sayang. Jadi sekali nanti pas nikah langsung dapat 2 anak langsung kembar. Jadi 2 kali melahirkan saja. Jadi yang pertama kembar, yang kedua kembar, jadi 4. Ya kalau itu Tuhan sayang. Tapi kalau nggak tahu sih Mbak Intan. Jadi kami rencananya berbagi tugas. Jadi 4 anak, 2 anak saya yang lahirkan, 2 anak nanti Kak Simon yang lahirin. Ya kita lihat nanti. Anda definisi tentang pernikahan ternyata cukup holy juga ya? Iya. Pernikahan itu kan adalah prokreasi, tetapi juga rekreasi. Prokreasi itu adalah yaitu amanat Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan penuh bumi dan jadi berkat. Rekreasi adalah kemudian pada tahap di mana kita saling membahagiakan. Jadi berusaha untuk membahagiakan pasangan masing-masing. Disitulah memenuhi kebutuhan rekreasi. Tapi gini, tapi satu hal bahwa menikah itu juga sebuah pilihan. Saya memilih menikah dengan Mbak Intan karena saya sudah yakin bahwa Mbak Intan ini cocok, kami cocok, dan keyakinan itu lahir daripada proses pengenalan.
Tapi tidak semua orang juga harus menikah. Ada juga yang memilih untuk tidak menikah karena itu adalah pilihan hidup, dan itu tidak mengapa, tidak salah. Kalau kami berdua memilih untuk menikah ya Mbak Intan ya. Kayaknya udah mengantuk Mbak Intan. Oke lanjut. Sebenarnya bukan mengantuk sih. Jadi ceritanya saya pakai bulu mata tadi. Bulu matanya ternyata saya cukup sensitif dan membuat mata saya cukup gatal. Ya, pernikahan itu adalah pilihan gitu. Saya ingat waktu saya ditanyain dengan teman saya, kamu yakin sudah siap untuk nikah? Saya bilang yakin tidak yakin, karena menikah itu bukan tentang sebuah keyakinan, tapi menikah tentang keberanian untuk melangkah, menurut saya gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk menikah, maka saya belajar untuk berani mengambil sebuah komitmen. Komitmen itu pasti akan penuh dengan resiko gitu. Saya bahkan bilang, saya sanggup kok sendirian, saya sanggup nggak usah menikah, secara finansial, secara kebutuhan dan lain sebagainya saya tercukupin, saya mampu melakukan segala sesuatu sendiri, saya bisa melakukan itu sendiri tanpa ada pasangan, dengan atau tanpa pasangan, selain melahirkan anak, karena pasti harus ada donor sperma. Tapi kalaupun tidak ya saya masih bisa gitu. Tapi sampai di satu titik saya akhirnya mulai menyadari bahwa menikah itu adalah keberanian untuk bukan keluar dari zona nyaman. Saya berusaha untuk tidak keluar dari zona nyaman saya, tapi memperluas zona nyaman. Kalau dulu zona nyaman saya kecil segini, karena saya memperluas, saya memperbesar zona nyaman saya. Nah, untuk memperbesar itu berarti kita harus mengeluarkan tantangan, berani salah, berani beresiko kayak gitu. Dan itu yang saya ambil gitu. Sebenarnya ini pun juga beberapa kali kami rapat koordinasi di kantor, bos saya, pimpinan saya sempat bilang bahwa kamu harus berani salah. Salah itu mengajarkan kamu tentang, jadi yang benar seperti ini. Kalau kamu tidak pernah berani salah, kamu tidak akan pernah tahu yang mana yang benar. Nah, saya akhirnya mengambil keputusan untuk menikah, karena kalaupun dalam pernikahan ini keputusan saya salah, saya belajar dari situ. Kalaupun ini sudah benar, ya saya tetap belajar gitu, dan berbagi ke banyak orang bahwa menikah itu bukan tentang keyakinan, kamu yakin atau tidak yakin, tapi menikah tentang keberanian kamu untuk melangkah, keberanian kamu untuk memperlebar zona nyaman. Menurut saya sih seperti itu. Makanya saya memutuskan untuk menikah. Pergumulan juga sih dengan bapak ambyar satu ini yang hidupnya nggak jelas, kadang-kadang ambyar sekali. Dengan segala resiko dan konsekuensi, yang pasti saya tidak dipelet, tidak ditenung. Kayaknya nggak tahu kalau ternyata saya dipelet atau ditenung karena sering kepacitan, Pak. Iya, sebenarnya apa yang di-sharing Mbak Intan itu saya sepakat ya, tapi ada kata orang begini, tidak ada waktu yang tepat. Dalam hidup ini tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Jadi kita tidak akan pernah menemukan, tunggu dulu nanti waktu yang tepat, enggak. Nah, keputusan untuk melangkah. Oke, silakan. Kita nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat. Selain kita berani memutuskan sendiri ini waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu adalah keberanian kita untuk mengatakan bahwa ini sudah waktunya yang tepat. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu ini waktu yang tepat gitu, selain mencoba untuk berkata ya saya berani gitu, saya berani, maka itu sudah waktu yang tepat gitu. Ya, seperti itu gitu, ya? Itu maksud saya. Jadi action, tindakan, ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Life must go on. Tidak ada pernah kita harus mendapatkan pasangan yang, kalau dia sih ciri-ciri pasangannya kayak Lee Min Ho, tapi saya tidak pernah tahu Lee Min Ho itu kayak gimana. Putih, matanya sipit, tinggi, kurus, ganteng. Iya. Tapi Mbak Intan kalau membayangkan Lee Min Ho terus kapan nikahnya? Ya nggak dapat Lee Min Ho, ya akhirnya Simon Sarbunan aja.
Kita tidak akan pernah mencapai pada titik idealis kita. Kita mungkin nggak akan pernah menikah. Jadi pilihlah apa yang sudah mendatangkan damai sejahtera, cocok, ya sudah nikah gitu. Tapi Anda itu sebenarnya tidak 100% mendatangkan damai sejahtera loh buat hidup saya. Kenapa alasannya apa? Karena kita tuh sering banget kita tuh berantem. Jadi saya sama Pak Simon ini kami sering sekali berantem. Kami sering beradu. Jadi saya tuh tipikal orang yang tidak langsung mus kayak gitu, tapi saya mengendapkan. Nah, endapan saya tuh bisa 2-3 hari, bisa 1 minggu. Nanti tiba-tiba saya bisa komplain, kok saya sedih gitu. Nanti tiba-tiba saya marah kayak gitu. Ya bersyukurnya beliau orang yang sabaran. Tapi kita sering banget hampir setiap hari, hampir itu kan tidak selalu setiap hari, tapi ya mungkin intensitasnya lebih sering kita berantem. Gitu, berantem masalah banyak hal, paling sering sih masalah masa lalu. Terus masalah apa ya? Mas. Kalau saya sih paling sering HP mati. Masalah masa lalu itu paling sering saya bahas gitu. Sementara dia jarang membahas masa lalu saya. Ya mungkin bagi dia enggak terlalu penting. Bagi saya masa lalunya dia tuh penting. Masalah HP mati. Masalah di telepon nggak bisa dihubungin tapi nggak pernah nyambung. Masalah nggak ada kabar. Wah, saya sering banget. Saya sih yang sering berantem. Ya, tapi teman-teman juga pasti mengalami ya macam-macam seperti itu. Saya juga sih itu karena cinta. Jadi momen yang saya pikir diteguhkan oleh Tuhan, hubungan kami ketika kita ke gereja ya. Kan selama ini kan gereja online. Jadi pada saat bulan lalu kita ke gereja, tiba-tiba berdua ke gereja offline di salah satu gereja di Jogja. Terus Tuhan, saya mendapat impresi bahwa sayangilah pasanganmu. Nah kebetulan saya nengok ke kiri, ada Mbak Intan di kiri. Oh, ini pasangan saya. Nanti sayangi dia sebagai istri. Dari situ. Iya, enggak lah. Nah itu peneguhan Tuhan. Akhirnya puji Tuhan kita hari ini tanggal 5 Oktober tepatan dengan ulang tahun pernikahan Mama dan Papa Intan, 43 tahun pernikahan. Kita juga sudah tunangan. Mana buktinya? Ini ada cincinnya. Cincinnya, dan kita bersyukur banget untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oke guys, itu sedikit cerita. Mungkin kalau teman-teman tertarik, next time kita akan bahas lagi obrolan gak jelas, obrolan sehari-hari. Mungkin bisa sharing antara saya dengan Kak Simon atau sharing dari orang lain. Kita akan ngobrolin banyak kayak gitu. Terus kita cuap-cuap, kita ngobrol-ngobrol gak jelas kayak gini. Tapi semoga obrolan ini juga jadi obrolan yang berfaedah. Berfaedah itu berarti ada paling tidak manfaatnya sedikit lah gitu. Nah karena kita sebenarnya sekarang sedang dalam masa mempersiapkan pernikahan, kita juga ada yang namanya katekisasi pranikah. Mungkin next time kita bisa bahas sharing tentang itu tadi, apa sih yang kita dapat saat katekisasi pranikah gitu. Kita bisa sharing. Ini ya Bapak kenapa sih? Nyamuk. Ada nyamuk guys. Gitu, kita bisa sharing tentang itu, atau kita bisa sharing tentang apa ya cerita kita sehari-hari aja gitu ya, yang saya alamin, Kak Simon alamin, teman-teman juga alamin kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang mau share juga bisa sharing kayak gitu. Jadi kita bisa berbagi banyak hal. Wow, durasinya ternyata sudah cukup panjang. Gak tahu nanti akan dikatkah dengan Bapak satu ini. Iya, sudah 24 menit. Iya, jadi kita akhiri dulu. Mungkin kita ketemu di cuap-cuap selanjutnya ya. Bye-bye.